Halo Sobat Patuh di seluruh Indonesia. Salam tangguh. Perkenalkan, saya Ratna. Dan saya Rama dari Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku. Selamat datang di Ngopit episode 4 Q&A. Jadi berbeda sama episode sebelumnya di mana kita ngobrol sama Duta Perubahan Perilaku, hari ini kita ada di studio untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sebagai informasi, studio ini sudah disanitasi terlebih dahulu, lalu mikrofon dan alat lain yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami selalu menjaga jarak. Nah, masih pada inget kan beberapa waktu lalu kita udah posting di story Instagram kita. Pertanyaan-pertanyaan dari story tersebut akan kita jawab hari ini. Nah, selain dari story tersebut, kita juga ngambil beberapa pertanyaan dari Google Form pertanyaan Duta Perubahan Perilaku untuk dijawab hari ini. Dan juga akan ada 2 tote bag untuk 2 orang dengan pertanyaan terbaik. Mau tahu siapa? Tungguin sampai akhir ya. Nah, ini kan pertama kalinya Mas Rama join di podcast Ngopit nih. Mas Rama udah nonton belum episode sebelumnya? Oh ya jelas udah Mbak. Saya mah udah nonton berkali-kali. Kan saya ngedit. Ternyata banyak nontonnya gara-gara itu. Iya Mbak. Nah, teman-teman udah pada nonton belum? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita mulai jawab aja yuk Mas pertanyaannya. Dari yang pertama ada Mbak Yova Pupuh yang bertanya. Jika sudah mengisi Google Form pendaftaran, langkah selanjutnya apa ya? Nah, kalau kita udah isi form pendaftaran nih, kita tinggal tunggu aja email dari Satgas. Email pelatihan dari Satgas. Nah, itu mungkin ada di folder inbox, mungkin juga nyasar ke folder spam atau promotion. Nah, kalau misalnya kita baru sadar nih, ternyata ada email, kita udah ketinggalan pelatihannya. Jangan khawatir, kita bisa cek juga di YouTube Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku. Oh, seperti itu ya teman-teman tahapan selanjutnya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain sama teman-teman, mau di Instagram, di Google Form, semua nanya tentang ini. Itu tentang sertifikat. Seperti yang ditanyain sama Octavia WS di Instagram. Pertanyaan itu adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat, gitu Mas. Nah, oke, yang pertama, gimana sih cara dapat sertifikat? Jadi untuk dapat sertifikat, kalian perlu ketahui, kita harus minimal mengedukasi sebanyak 250 orang dan mengirimkan laporan di aplikasi selama minimal 25 hari. Jadi sertifikat yang pertama udah kita bagiin nih di bulan kemarin. Nah, untuk sertifikat tahap kedua nanti akan kita bagikan sebentar lagi. Jadi masih ada waktu nih untuk kalian meningkatkan laporan. Oke, Kak, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada di Instagram dari lintang_gkp_. Pertanyaannya, gimana ya Kak cara bikin remaja tertarik sama sosialisasi kita? Oh iya, oke. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, itu kita perlu memperhatikan bagaimana latar belakang sasaran kita. Karena setiap kelompok usia, setiap kelompok masyarakat itu punya latar belakang yang berbeda dan sehingga cara kita mengedukasinya itu perlu berbeda-beda juga. Nah, misalkan kita mau edukasi ke remaja nih. Jadi kita harus menyesuaikan cara sosialisasi kita supaya bisa diterima sama remaja ini. Misalkan bisa dengan cara bahasa yang tidak terlalu formal gitu. Bahasanya yang santai-santai aja kayak kita bicara sehari-hari. Habis itu juga bisa pembawaannya yang lebih friendly. Kita so akrab gitu sama mereka. Nah, dengan adanya keakraban itu, semoga mereka bisa lebih menerima sosialisasi dari kita. Terus juga jangan lupa ada budaya dan norma sosial yang harus kita ikuti ya ketika kita melakukan sosialisasi. Oke, jadi kayak gitu ya kalau sama remaja tuh ya? Berarti kita harus yang so akrab gitu? Betul, berarti betul. kayak, hey guys, gimana nih kabarnya? Gue mau edukasi ke kalian nih, gitu ya? Udah kayak YouTuber ya, tapi Yo. jangan terlalu so asik juga ya teman-teman kalau ngomong. Oke deh, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada dari, nah ini pertanyaan yang banyak nih ditanyakan tentang vaksinasi. Jadi yang pertama dari Sony Krisyadi. Apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat? Jadi vaksin itu bukan obat ya teman-teman, tapi vaksin itu bertugas untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi teman-teman pernah nggak sih dengar kata-kata tak kenal maka tak kebal? Nah, jadi ketika kita melakukan vaksinasi, itu dimasukkan tuh virus ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita udah kenal sama virusnya. Jadi kalau misalkan nanti kejadian kita terinfeksi COVID-19, tubuh kita udah kenal sama virusnya dan bisa melawan virus tersebut gitu.
Oke, lanjut nih ada juga dari Wiwik Indiati. Vaksin COVID-19 apa bisa diberikan ke orang dengan tensi 140/100? Nih, jadi teman-teman kemarin Kemenkes itu udah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, penyintas COVID-19, dan sasaran tunda. Nah, di sini disebutkan bahwa penderita hipertensi itu udah bisa loh divaksinasi, tapi syaratnya ketika mau divaksin, tekanan darahnya itu nggak boleh lebih tinggi dari 180/110. Gitu, Mas. Jadi gitu, tetap boleh berarti ya kalau Boleh. yang tensi ya. Nah, ini ada lagi selanjutnya dari Risma. Kalau untuk yang kena kanker itu gimana, Kak? Jadi di SE yang sama itu juga disebutkan salah satu penyakit komorbid lain yang udah bisa menerima vaksinasi itu adalah kanker. Tapi lagi ada syaratnya nih. Syaratnya pasien ini harus sudah sembuh dari kanker minimal selama 3 bulan. Oh gitu, berarti kena kanker boleh ya masih ya, Boleh. tapi harus sudah sembuh Iya. 3 bulan. Betul Oke. sekali. Nah, selanjutnya ada lagi dari Ulia Safira. Gimana sih tahapan atau proses vaksinasi di Indonesia? Jadi di Indonesia ini pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 4 tahap. Seperti yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kemarin tahap pertama itu sudah dilakukan dengan tujuannya kepada para tenaga kesehatan. Nah, sekarang yang sedang berjalan ini tahapan kedua. Sasarannya itu ada para lansia dan juga petugas pelayanan publik. Nah, selanjutnya nanti akan ada tahapan ketiga dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada tahapan keempat untuk masyarakat umum. Nah, dari informasi ini teman-teman bisa nih nanti mengelompokkan teman-teman itu masuk ke tahapan yang mana ya. Dan tunggu waktunya teman-teman divaksinasi nanti. Oke? Jadi begitu, kita tunggu aja ya kalau gitu vaksinnya ya, karena Iya. kita pasti dapat nih. Pasti dapat. Gratis loh vaksin dari pemerintah, jadi ayo vaksin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari user Instagram Miftahul_Afifur_Rohman bertanya, edukasi online itu gimana? Dan juga ada Novia PJSTT bertanya bagaimana cara melaporkan di aplikasi kalau kita sosialisasi lewat story WA atau Instagram. Oke, untuk edukasi online itu gimana? Edukasi online itu maksudnya kita mengedukasi masyarakat melalui media sosial ya. Jadi misalkan kita mengedukasi melalui Twitter atau Instagram, tadi mungkin Instagram Story gitu ya. Nah, kita bisa tuh misalnya nunggu dulu beberapa jam atau beberapa hari biar jumlah like-nya itu banyak. Nah, nanti ada like dan komennya itu kita bisa tulis di kolom menerima. Lalu misalnya kita pakai Facebook, kan ada juga share ya. Nah, yang share itu bisa juga kita tulis di kolom berkomitmen seperti itu. Nah, kalau kita Vicon gimana? Mungkin misalnya pakai Zoom atau WebEx gitu ya. Nah, itu kita bisa partisipannya kita tulis di kolom yang menerima. Lalu kita tanyakan lagi ke partisipannya. Gimana sih misalnya kalian itu apakah mau mematuhi protokol kesehatan 3M? Lalu apakah kalian mau meneruskan edukasi ke masyarakat lain, misalnya teman-teman atau keluarganya? Nah, kalau mereka mau melakukan itu, maka bisa ditulis di kolom berkomitmen, seperti itu. Jangan lupa juga di capture atau di screenshot ya, untuk dokumentasinya. Oke, terus ada pertanyaan dari Siti Mariah nih, Mas. Apa manfaat dari Duta Perubahan Perilaku? Manfaat dari Duta Perubahan Perilaku ya. Kalau kita ikut jadi Duta Perubahan Perilaku, secara tidak langsung kita bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Wih, keren banget nggak tuh? Sangar ya? Iya, jadi pahlawan kemanusiaan itu kenapa? Karena kita bisa mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 itu bisa kita tekan, seperti itu. Keren ya emang Duta Perubahan Perilaku Oh, tuh. keren banget, saya bangga jadi Duta Perubahan Perilaku. Teman-teman juga bangga kan? Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Rosmahita Purba. Bagaimana mendorong para kader atau duta yang nggak mau laporan karena takut COVID? Pandemi ini kita pasti semua sangat ragu ya kalau mau keluar rumah, sangat berhati-hati. Nah, solusinya kalau misalkan ada kader atau duta yang tidak ingin turun ke lapangan, itu bisa melakukan sosialisasi ke lingkungan terdekat dahulu aja, ke keluarga, ke teman-teman, ataupun ke tetangga. Nah, kalaupun ini masih tidak memungkinkan, bisa juga melakukan sosialisasi lewat sosial media. Seperti yang sudah dicontohkan tadi ya.
Jadi risikonya minim tapi sosialisasi tetap berjalan. Begitu Mas. Oh gitu, jadi emang kalau jadi duta perubahan perilaku ini tugasnya agak beresiko ya. Betul. Nah, tapi untuk duta perubahan perilaku karena ini tugas kemanusiaan, ayo tetap semangat dan jangan lupa juga untuk menjalankan protokol kesehatan 3M. Oke Mbak, nih lanjutnya ada pertanyaan dari Anggita Larasati dan Ahmad Zuhdi. Bagaimana menghadapi masyarakat yang menyepelekan atau tidak percaya COVID? Udah 2021 masih ada aja ya Mas yang Emang kayak gini. sungguh terlalu. Nah, jadi ketika kita menemukan masyarakat yang nggak mau mendengar sosialisasi dari kita, ini kita bisa banget berusaha untuk menggandeng tokoh masyarakat yang ada, seperti tokoh agama, ataupun perangkat daerah, atau tokoh-tokoh lainnya. Karena masyarakat itu cenderung lebih mendengarkan dan percaya pada tokoh-tokoh yang dianggap penting di daerah mereka. Nah, untuk melakukan hal ini, teman-teman bisa sekali bekerja sama dengan posko desa atau kelurahan yang ada di daerah teman-teman tinggal ya. Terus supaya mereka tidak menyepelekan COVID-19, ini emang harus ada motivasi yang muncul dari dalam diri mereka. Caranya gimana sih? Kita harus buat mereka benar-benar paham bahwa COVID ini sungguh berbahaya. Nah, ketika adanya kesadaran dari dalam diri untuk melakukan perubahan perilaku itu, mereka akan melakukan perubahan perilaku secara sukarela dan itu akan lebih mudah menjadi sikap yang selalu mereka aplikasikan setiap harinya. Tapi perlu dicatat juga untuk melakukan edukasi, ini kita nggak boleh memaksa mereka ya, boleh untuk dicoba, tapi jangan sampai membuat mereka merasa diganggu dan tidak nyaman oleh adanya kita gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya. Tips-tipsnya untuk menghadapi orang-orang yang menyepelekan COVID. Nah, semua pertanyaan terpilih udah kita jawab nih. Sekarang waktunya pengumuman untuk penanya terbaik yang akan mendapatkan tote bag. Wah, beruntung banget nih pemenang kali ini karena tote bag-nya bagus banget. Aku aja juga mau. Jadi pemenangnya yang pertama adalah Lintang GKP. Yeay! Lalu yang kedua ada juga Rosmahita Purba. Selamat! Kepada para pemenang akan kita hubungi segera ya. Akhirnya nih kita udah sampai di penghujung acara. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Buat teman-teman supaya selalu up to date mengenai Satgas Bidang Perubahan Perilaku, silakan untuk follow, like, komen, dan subscribe sosial media kita di Instagram @satgasperubahanperilaku. Dan juga YouTube Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku. Selalu ingat pesan Ibu untuk memakai masker, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!